Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meresmikan sentra kreasi atensi keempat di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sentra ini dapat menjadi wadah bagi disabilitas untuk berkarya sekaligus berwirausaha. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meresmikan sentra kreasi atensi Ciwanara Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 12 Juni 2021. Tempat ini menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas binaan Balai-Balai Rehabilitasi Sosial Kemensos untuk berkarya dan berwirausaha. Hadirnya sentra kreasi atensi membuat kawasan Balai Rehabilitasi Sosial Ciwanara menjadi kawasan yang inklusi. Di sini, masyarakat bisa membeli dan melihat langsung berbagai karya dari warga binaan Balai Rehabilitasi Sosial yang dipamerkan di ruang-ruang workshop. Mulai dari kreasi daur ulang, kuliner, hingga teknologi sepeda motor listrik roda 3. Sentra kreasi atensi membuka peluang penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Nantinya Kemensos akan memberikan pendampingan, seperti program pelatihan hingga pemasaran produk. Sentra kreasi atensi Ciwanara Cibinong menjadi sentra kreasi atensi keempat yang diresmikan oleh Kementerian Sosial. Melalui sentra ini diharapkan mampu menyamaratakan hak disabilitas mendapatkan peluang untuk berwirausaha. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut tentang sentra kreasi atensi keempat di Cibinong, Bogor ini, kita akan berbincang bersama Ibu Siti Sari Rumayanti selaku Kepala Balai Disabilitas Ciwanara. Selamat pagi Ibu Sari, apa kabar? Selamat pagi Mbak Astia, apa kabar? Baik Ibu, Ibu ini satu gerakan yang luar biasa memberi wadah untuk teman-teman difabel. Sebenarnya sentra kreasi atensi ini sendiri seperti apa bentuknya Bu? Sebenarnya sentra kreasi atensi ini merupakan awalnya gagasan dari Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini. Sentra kreasi ini berupa wadah untuk mengembangkan kemampuan berarti dan vokasional, dan juga sebagai media promosi bagi hasil karya disabilitas dan PPKS lainnya dalam satu kawasan yang terintegrasi dan inklusi, supaya mereka bisa lebih berkembang dan mandiri. Baik, sebenarnya apa saja Bu yang ditawarkan bagi disabilitas melalui sentra kreasi atensi ini, selain memang bisa berkreasi, bisa mandiri nantinya, keterampilan semacam apa yang diberikan? Di sentra kreasi atensi Ciwanara Bogor, kami menawarkan satu kawasan inklusi di mana di dalamnya selain teman-teman penyandang disabilitas dan PPKS lainnya bisa diberikan layanan berupa terapi okupasi, kemudian ada pelatihan komputer, perpustakaan, sport center. Juga di situ kami bekerja sama dengan Balai Besar Inten Suweno, ada perakitan motor roda 3. Juga kami juga memberikan layanan keterampilan berupa keterampilan untuk fashion, konveksi, toko kelontong, urban farming, kemudian ada sentra handicap dan sebagainya. Baik Ibu, ini bagaimana cara merangkul teman-teman disabilitas sendiri? Apakah memang bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memang menaungi mereka, atau ada sistem jemput bola untuk mencari sendiri teman-teman disabilitas yang memang perlu dibantu? Kami menggunakan dua sistem tersebut, Mbak. Jadi selama ini kami bekerja sama dengan teman-teman di LKS, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang memang mereka juga melayani teman-teman disabilitas dan PPKS lainnya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan para pendamping daerah, pendamping disabilitas dan pendamping sosial lainnya. Kemudian selain itu kami juga bekerja sama dengan instansi terkait. Di sini kalau secara internal kami bekerja sama dengan balai-balai yang memberikan layanan kepada para PPKS atau disabilitas di seluruh Indonesia di bawah Kementerian Sosial. Juga kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari Dinas Sosial. Baik, jadi memang melakukan berbagai cara untuk menjemput bola begitu ya Bu, baik melewati dari dinas sosial maupun lembaga-lembaga yang menaungi mereka, ataupun memang menjemput bola secara pribadi. Ibu, sampai detik ini berapa banyak yang sudah dirangkul dan sudah mendapatkan pelatihan? Sampai hari ini untuk di Balai Disabilitas Ciwanara sendiri kami sudah melayani 506 orang disabilitas dan lansia dan PPKS lainnya. Jadi kami memang banyak di disabilitas intelektual, tapi tidak menutup kemungkinan
teman-teman PPKS lainnya juga bisa masuk ke tempat kami untuk diberikan layanan. Nah, untuk teman-teman dari 506 orang itu tidak hanya dilayani di residensial, tapi ada juga yang kami layani melalui LKS, melalui komunitas, kemudian ada juga yang kami melayani secara home care dan daycare, jadi mereka tetap tinggal di rumah masing-masing. Baik, untuk pelayanan selama pandemi sendiri, apakah ada yang berbeda, Ibu? Apakah memang akhirnya menggunakan teknologi untuk meminimalisir tatap muka selama pelatihan berlangsung? Selama pandemi ini kurang lebih 1 tahun ya Mbak Astia ya, 1 tahun lebih kami menghadapi pandemi. Untuk residensial sendiri kami memang mengurangi jumlah layanan. Biasanya yang on off itu 50 orang anak atau 50 orang disabilitas yang kami layani, tapi saat pandemi paling banyak kami melayani 25 orang anak karena kami harus melakukan protokol kesehatan seperti social distancing dan physical distancing. Untuk menutupi hal tersebut, karena masih banyak teman-teman disabilitas yang membutuhkan layanan, kami jemput bola untuk mendatangi rumah masing-masing dan bekerja sama dengan layanan-layanan yang memberikan layanan kepada disabilitas lainnya seperti dengan LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Baik, jadi walaupun pandemi tidak menghalangi kondisi teman-teman juga untuk istilahnya memberi keterampilan begitu ya. Ibu, kalau kita lihat Ya. hasil dari kreasi mereka sebenarnya bisa didapatkan di mana? Dan bagaimana cara pemasarannya? Kalau untuk di SKA Cimuanara sendiri, kami memang membuka satu tempat untuk display mereka, tetapi kami juga membantu menjualkan secara langsung dan juga melalui online. Jadi kami punya satu IG dan sudah masuk juga di beberapa e-commerce namanya Ciwa Production. Jadi teman-teman nanti bisa klik di Ciwa Production, nanti bisa lihat apa aja. Dan kebetulan barang-barang dari disabilitas yang didisplay di tempat kami sudah ada kode-kodenya. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli barang tempat kami, kemudian pengen belinya lebih banyak lagi, mungkin untuk souvenir, kegiatan atau apa, nanti bisa dilihat ada kodenya, bisa langsung pesan ke mereka sendiri atau melalui kami. Baik, jadi memang ini tidak menutup kemungkinan untuk menerima pesanan partai besar juga ya Bu ya. Ibu kalau dilihat ini banyak sekali manfaatnya untuk para teman-teman disabilitas dan juga memberi mereka keterampilan serta tambahan ekonomi. Kedepannya mungkin ada yang akan dilakukan atau gerakan baru yang akan dilakukan mungkin dalam bentuk keterampilan, kira-kira apa Bu? Kalau untuk kedepannya kami tetap dengan SKA ini kita ingin mengembangkan SKA ini lebih besar lagi supaya bisa lebih merangkul ke teman-teman disabilitas dan PPKS yang memang memerlukan. Kemudian kami juga tetap punya PR untuk membuka aksesibilitas supaya lebih dikenal produk-produk mereka di masyarakat, di dunia usaha dan sebagainya. Mungkin kalau memungkinkan bisa mereka diperkenalkan barang-barangnya kan sampai luar negeri karena barang-barang mereka itu tidak kalah bagus dengan barang-barang yang dibuat oleh non-disabilitas, cuman mungkin kekurangan di promosinya. Dan kami juga tetap punya PR untuk melatih para disabilitas dan PPKS lainnya supaya bisa memenuhi kebutuhan pasar dan keinginan pasar. Artinya barang-barang yang dihasilkan itu harus sesuai dengan tren masa kini. Jadi kita mengikuti tren di situ. Baik, Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Semoga makin banyak teman-teman disabilitas yang dirangkul dan pasarannya juga makin luas agar bisa membaca peluang apa yang dibutuhkan masyarakat. Ibu, terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan tentang sepeda motor untuk disabilitas. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.